Wang Lin mendengus dingin saat dia bergerak dan dia langsung muncul di sebelah binatang kabut. Kedua jarinya membentuk pedang dan bergerak lebih cepat dari binatang kabut. Dia langsung menekankan jarinya di antara alis binatang kabut dan itu meledak. Namun, setelah itu runtuh, itu tidak menghilang dan malah berubah menjadi awan kabut. Kabut memelintir dan mulai menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin menyala dan dia tiba di dekat tempat kabut berubah. Guntur di dalam tubuhnya berkumpul di ujung jarinya. Tiba-tiba bola guntur muncul. Dengan ujung jari Wang Lin, bola petir menyerbu menuju kabut reformasi. Ada serangkaian ledakan saat kabut itu semakin runtuh menjadi untaian asap. Mata Wang Lin bersinar saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Bahkan lebih banyak guntur muncul dan gemuruh keras menggema daerah itu. Semua kabut yang tersisa segera hancur. Binatang buas yang tersisa mengeluarkan raungan tajam pada saat ini dan menyerbu ke arah orang-orang di sekitar mereka. Wang Lin tetap tenang dan maju selangkah. Dia melayang di udara saat jarinya menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, "Sungai Underworld." Ada gemuruh keras di langit dan sungai Underworld muncul. Itu berasal dari kehampaan dan aura keluhan yang kuat menyebar. Wang Lin berdiri di atas sungai bawah laut seolah-olah dia adalah penguasa dunia bawah. Ketiga kemampuan, kekuatan sungai neraka. Kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari sungai neraka. Binatang buas kabut yang bergegas keluar menderu segera terpengaruh dan tanpa sadar tersedot ke sungai neraka. Bukan hanya satu binatang kabut tetapi hampir semua dari mereka. Di bawah kekuatan isap, binatang buas kabut runtuh menjadi kabut seolah-olah mereka berjuang untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa menahan diri, jadi mereka terus tersedot ke sungai dunia bawah. Pada saat ini, leluhur klan Immortal terpilih mengungkapkan ekspresi cemas dan berteriak untuk menghentikan Wang Lin, atas Celestial tidak boleh. Mata Wang Lin menyipit. Ketika lelaki tua itu berteriak, dia merasa bahwa kabut hitam yang dihisap oleh sungai neraka tidak disempurnakan. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan dan membentuk sosok berbentuk manusia. Sosok manusia ini hanya siluet yang dipenuhi kabut tanpa penampilan yang jelas. Namun, setelah itu muncul, seolah-olah sungai di bawah dunia telah kehilangan kekuatannya dan langsung keluar. Setelah dia muncul, ekspresinya benar-benar buram dan hanya mata kanan yang jernih. Nenek moyang klan Immortal terpilih dengan cepat mendarat dari langit. Bukan hanya dia, tetapi anggota klan lainnya dengan cepat mendarat juga. Setelah pria tua itu melihat bahwa sosok manusia hanya memiliki mata kanan, dia menghembuskan nafas lega. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Langit atas, silakan kembali agar aku dapat mengaktifkan susunan langit." Ini adalah binatang kabut humanoid. Selama mantra yang mendarat di atasnya tidak segera membunuhnya, mantra itu tidak akan terluka oleh mantra yang kedua kalinya. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, binatang kabut humanoid dengan satu mata segera bergegas setelah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan guntur di tubuhnya berkumpul. Dalam sekejap mata, puluhan bola guntur seukuran kepalan terbentuk di sekitar Wang Lin. Dengan ujung jarinya, bola-bola petir bergegas menuju binatang kabut humanoid. Namun, pada saat bola-bola petir mendekat, Wang Lin berteriak sambil mundur, "Kumpulkan!" Bola-bola guntur segera berkumpul menjadi satu dan mendarat di binatang kabut humanoid. Ada gemuruh keras dan binatang kabut humanoid runtuh, tetapi saat berikutnya, itu berubah seolah-olah itu tidak mengambil kerusakan. Ia terus mengejar Wang Lin. Hanya sekarang ada kekuatan guntur di tubuhnya. Ketika mengejar Wang Lin, guntur yang dikeluarkannya hampir persis sama dengan guntur Wang Lin. Guntur itu membuat binatang kabut humanoid bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia menyusul Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya menyentuh tasnya yang memegang dan pedang surgawi muncul. Wang Lin tanpa ampun menebas dengan pedang surgawi. The Heavenly Chop segera muncul. Binatang kabut humanoid berhenti dan matanya mengungkapkan teror. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Binatang kabut humanoid diam-diam terbelah menjadi dua dan sejumlah besar kabut menyembur keluar bersama dengan erangan sengsara. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Dia kemudian muncul kembali di sebelah kabut dan menggunakan Heavenly Chop sekali lagi. Sinar Heavenly Chop muncul ketika kabut terus runtuh. Namun, beberapa saat kemudian, kabut tampaknya mulai melawan Chop surgawi. Kecepatan keruntuhannya melambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia berteriak, "Berhenti!" Celestial mantra berhenti segera memenuhi area dan kabut reformasi segera berhenti. Pada saat ini, tato Beast Bone di tangan kanan Wang Lin tiba-tiba muncul. Saat binatang besar itu muncul, matanya memancarkan cahaya hantu dan aura jahat yang tebal memenuhi area itu. Kabut itu memancarkan cahaya abu-abu dan mulai membatu. Mata Wang Lin dingin ketika jarinya menunjuk ke kabut yang membatu dan sejumlah besar energi asal menerobos masuk. Kabut yang membatu runtuh berkeping-keping runtuh dan akhirnya hancur sepenuhnya. Adegan ini menyebabkan mata anggota klan Immortal terpilih melebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang kabut humanoid, yang sering membutuhkan formasi untuk membunuh, dihancurkan hanya oleh satu orang dalam waktu yang begitu singkat. Apa yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa binatang humanoid hampir tidak memiliki kesempatan untuk menolak sama sekali.
Itu terus-menerus didorong kembali sebelum akhirnya menemui ajalnya. Adapun pria kekar yang ditekan ke tanah oleh fragmen, ia berjuang untuk bangkit. Dia menatap Wang Lin di udara dan benar-benar terkejut. Ini adalah surga. Mantra Wang Lin jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan leluhur tertegun ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, with her Dao Pair. Wang Lin menarik pandangannya dari tempat binatang kabut berbentuk manusia telah menghilang. Lalu dia berbalik ke arah pria tua itu dan dengan tenang berkata, sekarang bawa aku ke Mysterious Infurnace. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan cepat berkata, dengan cara ini, surgawi atas. Saat dia berbicara, dia terbang ke udara dan perlahan-lahan terbang menuju kelompok bangunan. Ekspresi Wang Lin adalah netral saat ia dengan santai mengikuti di belakang. Kali ini, tidak ada anggota klan Immortal terpilih berani menghentikan mereka. Mata pria kekar itu berbinar dan berdiri. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam beberapa sebelum terbang mengejar mereka. Pria tua itu berbalik dan dengan marah berteriak, Teashan, apakah kamu akan terus tidak berterima kasih? Celestial atas telah berbelas kasihan. Wang Lin memang menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dia datang ke sini tanpa tahu apa-apa. Dia takut itu akan mempengaruhi masalah jika dia membunuh seseorang, kalau tidak, Teashan pasti sudah mati. Teashan berkata, leluhur, Teashan tahu dia salah. Aku hanya ingin pergi bersama kalian ke Mysterious Infurnace. Bagaimanapun, aku sangat akrab dengan tempat itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan hendak menegurnya ketika Wang Lin dengan tenang berkata, ayo, pimpin jalan. Pria tua itu membungkuk dan mengabaikan Teashan saat dia terbang ke depan. Mereka bertiga tidak berpuasa, dan setelah waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, Wang Lin melihat altar di area terbuka melewati bangunan. Perubahan ini tidak besar dan ada banyak celah di sana. Di bawah mesbah ada sebuah gerbang yang berwarna ungu. Di atasnya ada rune yang terkadang berkedip. Pria tua itu mendarat di depan pintu. Dia kemudian menggigit ujung jarinya dan menggambar tanda yang sama dengan yang ada di pintu di udara dengan darahnya. Ada kilatan cahaya merah saat suara pembukaan gerbang bergema di seluruh area, mengungkapkan pintu masuk gelap di dalam. Helai aura dingin keluar dari dalam. Ketika dingin mendarat di tubuh, seolah-olah itu bisa mengebor tubuh kamu. Jika kultivasi seseorang kurang, aura dingin ini akan meninggalkan luka yang tersembunyi. Pria tua itu berdiri di samping. Surgawi atas, disinilah Tunku Yin misterius berada. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Ada energi spiritual surgawi yang sangat tersembunyi di bawah aura dingin ini. Wang Lin dengan tenang berkata, masuk. Pria tua itu mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk. Teashan ragu-ragu sebelum matanya dipenuhi dengan ketegasan. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan memblokir pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan berteriak, Teashan, apa yang kamu lakukan sekarang? Teashan memandang Wang Lin dan berkata, tempat ini dipenuhi energi dingin. Nenek moyang terlalu tua, jadi tidak nyaman. Biarkan aku yang memimpin, oke? Orang tua itu terkejut dan berkata, meskipun energi dinginnya kuat, tubuh aku masih bisa menanggungnya. Teashan melihat di Wang Lin dan berkata, surgawi atas, Teashan adalah penjaga altar generasi ini. Aku memiliki kualifikasi untuk membawa kamu ke dalam. Mata Wang Lin tenang saat dia menatap Teashan. Matanya tampaknya mengandung daya tembus dan bisa melihat melalui hati Teashan. Di bawah tatapan ini, Teashan masih menatap Wang Lin dan sama sekali tidak mencoba menghindari tatapan Wang Lin. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, oke. Teashan tidak lagi berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan perlahan-lahan mengikutinya. Adapun orang tua itu, dia mengerutkan kening. Dia samar-samar melihat melalui pikiran Teashan. Namun, dia tidak mengikuti dan duduk di tanah. Ada lapisan tangga di dalam pintu masuk. Ketika mereka berjalan menuruni tangga, aura dingin menjadi lebih kuat. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar setengah dupa, mereka mencapai bagian bawah dengan Teashan memimpin. Saat mereka mencapai bagian bawah, mata Wang Lin menyipit. Ada dunia lain di bagian bawah pintu masuk. Darah ini sekitar 1000 kaki lebar dengan tungku 100 kaki di tengah. Permukaan tungku memiliki tanda tato yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Gelombang kabut hitam berputar-putar di bagian atas tungku seolah-olah mereka berusaha melarikan diri. Namun, ada kekuatan aneh yang mencegah kabut hitam pergi. Ada 9 tengkorak di sekitar tungku besar. Tengkorak ini bukan tengkorak binatang tetapi tengkorak manusia. Ada tato yang sangat kompleks di antara alis masing-masing tengkorak. Tengkorak yang dipancarkan semburan cahaya hitam seolah-olah mereka membentuk formasi. Teashan memandangi besar tungku dengan tatapan yang rumit dan berbisik, ini Tunku Yin yang misterius. Mata Wang Lin bersinar seperti obor dan indera ilahinya mengelilingi tungku. Setelah ragu-ragu sejenak, indera ilahinya mengalir ke tungku tanpa perlawanan. Namun, saat ilahinya masuk ke dalam, jeritan tajam dari seorang wanita keluar dari dalam. Suara ini sangat aneh, mustahil untuk mendengar dengan telinga seseorang dan hanya bisa didengar dengan akal ilahi seseorang. Itu dipenuhi dengan niat membunuh saat itu mengalir keluar seperti badai.
Itu hampir menyebabkan akal ilahi Wang Lin runtuh. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah sedikit pucat, tetapi matanya bersinar terang. Wang Lin menatap Tungku dan perlahan berkata, "Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa keluar dulu." Tia Shan diam-diam merenung dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar seorang bidadari?" Wang Lin menarik pandangannya dan memandang Tia Shan. Ketika Tia Shan diminta untuk membimbingnya sendirian, dia sudah menyadari bahwa Tia Shan memiliki pertanyaan untuknya. Wang Lin diam-diam dan dengan tenang menatap Tia Shan. Tia Shan mengungkapkan rasa pahit ekspresi dan berbisik, "Di masa kecilku, aku sering mendengar dari para tetua bahwa kami dipilih oleh para celestial. Kami harus menghabiskan hidup kami melayani para dewa. Ini adalah kehormatan klan aku. Kehormatan ini adalah satu-satunya kepercayaan di hati aku ketika aku tumbuh dewasa. Ini bukan hanya aku, tetapi hampir semua orang yang tumbuh dalam klan. Namun, ketika aku tumbuh dewasa, aku secara bertahap menemukan bahwa ini tidak benar. Tidak ada yang melihat celestial selain giok celestial di kuil. Sesekali, tungkuin misterius yang penjaga klan aku akan memuntahkan kabut. Hal-hal yang keluar dari kabut akan membantai klan aku. Aku menderita kesedihan dan kemarahan atas kematian setiap anggota klan aku. Aku mulai mempertanyakan apakah langit bahkan ada. Bahkan sampai hari ini, aku, Tia Shan, masih tidak percaya langit ada. Jika mereka benar-benar ada, mengapa mereka melupakan kita selama bertahun-tahun?" Wang Lin diam-diam merenung. Ketika dia mendengar lelaki tua itu mengklaim mereka sebagai klan abadi terpilih, dia punya dugaan. Klan abadi terpilih. Klan abadi yang dipinggirkan. Satu pilihan untuk meninggalkan. Katakan padaku, apakah ada surga di dunia ini? Apakah kamu seorang celestial? Tia Shan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Suaranya sangat rendah, tetapi memiliki dampak yang lebih kuat daripada raungan. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Aku bukan celestial." Tubuh Tia Shan bergetar dan kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat. Mungkin masih ada langit di sekitar, tapi alam surga runtuh lama sekali. Tatapan Wang Lin mendarat di Mysterious Infernace. Tia Shan tersenyum sedih ketika dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan bergumam, "Tentu saja, aku benar. Surgawi. Tidak ada surga. Klan aku membuat keputusan yang salah untuk menjaga tempat ini selama ini." Wang Lin menatap Tungkuin yang misterius dan perlahan bertanya, "Apa yang ada di dalam tungku ini?" Tia Shan bergumam, "Aku tidak tahu. Catatan klan mengatakan bahwa tak terhitung tahun yang lalu, Celestial King Charefrey membawa klan aku ke tubuh Nether Beast untuk menjaga Tungkuin yang misterius ini sampai dia kembali. Bagaimana aku meninggalkan tempat ini?" Wang Lin menarik pandangannya. Tia Shan menghela napas dalam-dalam dan tersenyum masam. "Tidak ada cara untuk pergi. Tempat ini benar-benar tertutup, aku telah mencoba mencari jalan keluar dari sini untuk menemukan surga, tetapi aku gagal. Langit ini memiliki batas, tetapi aku tidak dapat melewatinya. Di luar celah-celah dinding daging itu adalah kekosongan yang tak ada habisnya." Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya, "Apa yang dikatakan giok langit dari masa lalu? Bisakah, Tesi? Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun di antara anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal dapat melihat isinya." Tia Shan perlahan pulih dari keterkejutannya. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia melangkah maju dan menekankan tangannya ke Mysterious Infernace. Indera ilahinya memasukinya sekali lagi. Dalam sekejap, lengkingan yang dapat menembus indera ilahi muncul sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Segera menembus akal ilahi Wang Lin dan bergema di benaknya. Wang Lin fokus pada penggunaan energi asal untuk melindungi jiwa asalnya dan mulai menahan lengkingan. Suara itu menjadi lebih intens di benaknya. Pada akhirnya, daya tembus mencapai puncaknya. Ekspresi Wang Lin memucat ketika dia menarik tangannya dan tubuhnya mundur. Setiap langkah yang mundur menyebabkan tanah bergetar dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Hanya setelah dia mundur 7 langkah, ekspresinya pulih. Setelah mendengus dingin, dia menyerbu ke depan dan tiba di sebelah mulut Tungku. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa di dalamnya benar-benar gelap. Kabut hitam di sekitarnya mengeluarkan aura dingin. Matanya menyala dan tangannya terangkat ke udara. Guntur di tubuhnya bergegas keluar, membentuk bola guntur di tangannya. Dia melemparkannya ke atas Tungku. Bola guntur mendarat di mulut Tungku dengan gemuruh. Namun, pada saat ini, kabut hitam berkumpul dan melahap bola guntur. Wang Lin berteriak, meledak, guntur dan kabut hitam didorong keluar. Mata Wang Lin menyala seolah tatapannya bisa menembus kabut hitam dan melihat bagian bawah. Ada array transfer kecil di dalamnya. Kabut hitam bergerak dan menutupi array transfer. Kemudian kabut hitam dengan cepat mengembun dan mengambil bentuk manusia. Itu adalah seorang wanita, tetapi tubuhnya dibentuk oleh kabut, jadi tidak mungkin untuk melihat seperti apa rupanya. Namun, setelah dia muncul, dia segera keluar. Ada kabut hitam di bawahnya saat dia keluar dan menjerit. Kali ini jeritan ini tidak hanya menargetkan jiwa asal, itu juga bisa membahayakan daging.
Teriakan ini begitu kuat sehingga hampir berubah menjadi padat saat melesat ke arah Wang Lin. Tiashan tidak jauh, jadi dia juga terpengaruh. Wajahnya menjadi pucat, matanya redup, dan tanpa sadar ia mundur. Dia tidak memiliki jiwa petir yang bermutasi, jadi jiwa asalnya terluka. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu tetapi masih terpengaruh. Ekspresinya berubah pucat dan darah keluar dari mulutnya. Dia meraih Tiashan dan langsung terbang menuju pintu keluar. Bayangan wanita dari dalam tungku mengejar mereka. Dia sangat cepat, jadi dia mengejar mereka dalam sekejap dan menjerit lagi. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat ia meludahkan seteguk darah esensi. Kabut darah bergegas menuju bayangan wanita itu. Wang Lin berteriak, "Segel!" Kabut darah berubah menjadi banyak batasan dan segera menempel di tubuhnya, membentuk sebuah segel besar. Pada saat yang sama, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjuk ke kekosongan. Cambuk karma tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyerang wanita itu. Bayangan wanita itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Dia mundur beberapa langkah tetapi segera bergegas ke depan sekali lagi. Tubuhnya tersebar menjadi 9 helai gas hitam yang melesat ke arah Wang Lin seperti panah. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus mundur. Kali ini dia tiba di pintu dan melemparkan Tiashan ke belakang. Dia menunjuk di antara alisnya dan mata ketiga segera terbuka, lalu lampu merah mengelilingi pintu masuk. Di bawah lampu merah, 9 untai gas hitam segera mulai menghilang. Kemudian mereka dengan cepat bergabung kembali dan dapat sepenuhnya mengabaikan cahaya merah dari mata ketiga saat mereka dengan cepat menuju ke pintu keluar. Orang tua di pintu keluar sudah melihat gas hitam. Ekspresinya sangat berubah dan tanpa perintah Wang Lin, tangannya mulai membentuk eals. Tumbuhan di antara kedua alisnya mulai berkilat dengan cepat dan kemudian tercetak di pintu. Pintu besar itu mulai perlahan ditutup dengan gemuruh yang keras. Teriakan tajam wanita itu segera datang dari balik pintu. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika dia batuk darah dan seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Saat pintu akan ditutup, wanita itu akan keluar. Mata Wang Lin bersinar saat dia menampar tasnya dan mengeluarkan sikat surgawi. Dia segera menarik 6 pukulan dan mereka melesat seperti sinar pedang yang menghalangi di depan wanita itu keluar. Ada ledakan keras dan bayangan wanita itu berhenti. Pada saat ini, pintu tertutup dan menghalangi teriakannya. Tiashan sangat terkejut dengan ini. Dia menatap pintu dan kulit kepalanya mati rasa. Apa itu? Roh Tungku Yin yang misterius, membuang darah dari sudut mulutnya dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ekspresi Wang Lin suram dan dia duduk. Kalian berdua, pergi. Jangan biarkan siapapun berada dalam jarak 1000 kaki dari sini. Pria tua itu merenung dalam diam. Setelah beberapa saat, dia dengan hormat mengangguk. Lalu dia dan Tiashan berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Wang Lin menatap pintu. Ketika lelaki tua itu membuka pintu, dia dengan jelas melihat lelaki tua itu menggunakan tato dari antara kedua alisnya. Tato ini jelas merupakan tato seumur hidupnya. Sambil merenung, Wang Lin menampar tasnya. Dulu ketika dia masih di planet Suzaku, dia mendapatkan banyak tengkorak dari Forsaken Immortal Clan. Ada kilatan cahaya dan beberapa tengkorak muncul di hadapannya. Ada tato yang kompleks di setiap tengkorak. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin menyingkirkan mereka. Lalu matanya menyala dan dia menatap langit. Langitnya biru, tetapi dengan tatapan Wang Lin, dia samar-samar bisa melihat bahwa di perbatasan awan putih, dinding daging masih sana. Jika tempat ini benar-benar disegel, lalu bagaimana aku dikirim ke sini? Tempat ini tidak ramah. Aku harus menemukan cara untuk pergi secepat mungkin. Tapi sementara itu berbahaya di sini, itu juga tempat terbaik untuk bersembunyi. Wang Lin merenungkan saat dia menampar tasnya dan item keluar. Item ini sekitar 150 kaki panjangnya dan lebar 40 kaki. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya pada item ini yang memberikan rasa keganasan. Jika seseorang melihatnya, itu akan menyebabkan mereka merasakan jejak ketakutan. Kereta perang pembunuh dewa ketiga. Ini adalah yang terakhir dimiliki God Slaying War Chariot Wang Lin dan juga yang terkuat. Tujuan dari ini adalah untuk menghasilkan harta yang cukup kuat untuk membunuh dewa. Ada tekanan mengejutkan yang datang dari God Slaying War Chariot sebelum dia. Duri yang mencuat dari kereta mengeluarkan aura tua. Penampilannya yang ganas sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan karena menghadapi tekanan. Dia tidak berani menggunakannya dan hanya menggunakan mantra yang diwariskan untuk menyegelnya. Namun, saat ini Wang Lin sedang berdiri tegak di samping kereta perang pembunuh dewa. Dalam ratusan tahun ini, Wang Lin telah tumbuh banyak. Setelah menutup matanya, Wang Lin membukanya beberapa saat kemudian dan matanya bersinar. Tangannya membentuk segel dan mulutnya mengucapkan beberapa kata rumit. Lalu tangan kirinya diletakkan di pergelangan tangan kanannya. Kilatan cahaya hitam berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan kemudian dia menekannya pada God Slaying War Chariot. Cahaya hitam mendarat di God Slaying War Chariot dan Chariot menyerap cahaya. Tekanan yang bahkan lebih kuat tiba-tiba meletus dari kereta perang. Semua duri mengeluarkan cahaya hitam dan mereka menyatu bersama. Cahaya hitam ini sangat kuat, seolah-olah itu menyelimuti dunia.
Cahaya hitam menyatu di depan mata Wang Lin dan membentuk 7 rune yang berkedip-kedip. Melihat 7 rune di dalam hitam terang, Wang Lin mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembantaian dewa. Kereta perang pembantaian dewa ketiga sangat kuat dan berada di luar harapan aku. Jika pengguna kereta ini dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya, ia dapat dengan mudah membunuh dewa langit. Namun, itu tidak lengkap. Itu membutuhkan 3 bahan lagi, sayap misterius-misterius, kayu budaya dunia bawah, dan jiwa kupu-kupu surgawi. Aku menyesal tidak bisa menemukan ketiga hal itu. Aku penggantinya menemukan barang-barang itu dan menghilangkan penyesalan aku. Untuk membuat kereta ketiga mengenali pemilik, kamu harus memadukan 7 rune dan memurnikan harta yang terkait dengan kehidupan kamu. Hanya dengan begitu efek nyata dapat digunakan. Jika tidak, bahkan jika kamu menyatu dengan rune, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Penerus, silakan pilih sendiri, pilih dengan hati-hati dan hati-hati. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika pertama kali melihatnya, dia tidak mengingatnya. Ada satu harta yang harus diperhatikan, hati-hati, dan bahkan lebih hati-hati saat pemurnian. Itu adalah harta yang terhubung dengan kehidupan seseorang. Jika indera ilahi yang tercetak dihapuskan dari harta yang normal, itu paling banyak akan menyebabkan cedera, tetapi seseorang tidak akan mati. Bahkan harta yang telah dipupuk dalam jiwa asal seseorang adalah sama. Meskipun seseorang akan terluka parah, jika dihancurkan, itu masih tidak akan membunuh pengguna. Fragmen dan pedang yang dimiliki Wang Lin semuanya seperti ini. Namun, itu adalah harta yang terkait dengan kehidupan, maka begitu harta itu dihancurkan, di sisi terang seseorang akan terluka parah dan jiwa asal mereka akan terpecah. Di sisi yang lebih serius, seseorang hanya akan mati. Namun, meskipun demikian, masih ada banyak kultivator yang memurnikan harta yang terkait dengan kehidupan. Ini karena setelah harta terkait dengan kehidupan, kekuatan harta akan meningkat beberapa kali lipat dan kekuatan harta karun akan meningkat ketika tingkat kultivator meningkat. Wang Lin telah melihat hal-hal seperti itu dalam catatan kuno. Pada zaman kuno, ada seorang kultivator yang menggunakan pedang terbang biasa sebagai harta karunnya yang terkait dengan kehidupan. Namun, seiring dengan kultivasinya yang maju, begitu pula kekuatan pedang terbang, hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kereta pembunuh dewa ketiga ini tidak sama dengan 2 sebelumnya, Wang Lin diam-diam menatap 7 rune. Tangan kanannya menyentuh tas yang dipegangnya dan binatang buas itu terbang. Binatang ini tidak pernah keluar untuk waktu yang lama. Setelah itu keluar, itu mengaum dan segera memicu embusan angin. Kemudian ia berputar di sekitar area dan sangat bersemangat. Setelah nyamuk, itu adalah kodok guntur. Kodok guntur keluar dari tas dan mendarat di tanah. Matanya mengungkapkan suasana malas dan berbohong di sana, tidak mau bergerak. Setelah melepaskan 2 binatang buas, Wang Lin merenung sebentar dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menjentikkan pedang dan Suli Guo dikeluarkan dari pedang. Suli Guo hendak menyanjung Wang Lin, tapi dia segera dihentikan oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, aku akan memperbaiki harta. Jangan biarkan siapapun datang dalam jarak 1000 kaki. Suli Guo dengan cepat mengangguk ketika dia menepuk dadanya dan berkata dengan wajah yang loyal, Tuan, yakinlah. Jika ada yang datang kecuali, mereka melangkahi mayat aku, mereka tidak akan bisa mendekati kamu. Aku, Suli Guo, menghabiskan hidup aku berjuang untuk kesetiaan, aku hidup untuk kesetiaan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan aku, Suli Guo. Melihat Wang Lin di depannya, Suli Guo dengan cepat menjadi diam dan mundur. Dia melirik Wang Lin, dan setelah menentukan bahwa Wang Lin tidak lagi memperhatikannya, dia berpikir, sepertinya aku belum cukup berlatih sanjungan aku belakangan ini dan aku tidak berbicara secara alami seperti aku terbiasa. Kalau tidak, iblis ini tidak akan mengerutkan kening hanya setelah beberapa baris. Di masa depan, aku harus mendapatkan latihan yang baik. Keterampilan ini adalah senjata terhebatku. Bahkan jika aku melarikan diri di masa depan, kemampuan ini mungkin masih berguna. Suli Guo mengambil keputusan saat dia berkeliaran di sekitar area dan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar dengan jelas oleh siapapun. Namun, jika seseorang cukup dekat, mereka masih akan mendengar apa yang dia katakan. Mantra guru sangat menakjubkan, seperti mantra surgawi yang nyata. Susu kecil benar-benar mengagumi kamu. Wow, kemampuan ini membuat guru pelopor. Aku sangat mengagumi. Apa ini? Ini adalah kekuatan harta karun guru. Guru, kamu adalah kultivator paling kuat yang pernah dikenal Little Suzy. Mengikuti kamu adalah keputusan terbaik yang kubuat dalam hidupku. Saat Suli Guo bergumam, matanya berangsur-angsur menjadi lebih bersinar dan dia menjadi lebih lancar. Saat nyamuk itu terbang, itu berlalu oleh Suli Guo dan mendengar sebagian dari apa yang dia katakan. Itu tidak benar-benar mengerti, tetapi tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran. Itu sengaja terbang oleh Suli Guo hanya untuk mendengarkan lebih banyak lagi. Setelah melepaskan binatang buas, binatang guntur, dan Suli Guo, Wang Lin menempatkan beberapa batasan. Baru kemudian dia sedikit santai ketika dia menatap kereta perang dan meletakkan tangan kanannya di antara kedua alisnya. Jiwa asalnya terbang keluar dan terbang menuju kereta perang. Setelah jiwa asalnya terbang keluar, itu berubah menjadi naga guntur kuno dan pergi ke kereta perang.
Setelah semakin dekat, jiwa asal Wang Lin mengitari kereta. Kemudian, beberapa saat kemudian, dia membuka mulutnya dan melahap sebuah rune. Kekuatan kekerasan muncul di dalam jiwa asli Wang Lin ketika rune itu mengamuk di dalam dirinya. Sesaat kemudian, kekuatan di tubuh Wang Lin tanpa ampun meremas rune. Namun, rune itu sangat ulet. Alih-alih runtuh, itu meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Jika Wang Lin masih pada tahap ascendan, jiwa asalnya tidak akan mampu menahan ini. Dia akan berakhir di jalan buntu yang mencoba untuk menurunkan kekuatan ini. Namun, saat ini Wang Lin mendengus dan serangkaian ledakan datang dari jiwa asalnya. Setiap ledakan menyebabkan kekuatan guntur di dalam jiwa asalnya meningkat 1 kali lipat. Dalam sekejap, guntur di jiwa asalnya sudah sangat kuat dan langsung bertabrakan dengan rune yang telah ditelannya. Ada dentuman keras ketika rune yang menahan runtuh-runtuh. Tepat saat runtuh, guntur yang bahkan lebih kuat menyerbu bagian-bagian rune. Serangkaian gemuruh bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Setelah beberapa saat, rune benar-benar menghilang dan menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Wang Lin menggunakan kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk setengah dupa untuk membakar untuk menyerap rune pertama. Matanya tenang saat dia bergerak menuju rune kedua dan melahapnya. Rune ini jauh lebih kuat dari yang pertama, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia masih benar-benar menyempurnakannya. Namun, kali ini ia menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar satu dupa. Ia tidak berhenti. Matanya menyala dan kali ini dia menelan rune ketiga dan keempat untuk disempurnakan. Setelah 1 jam, kekuatan misterius rune ketiga dan keempat ada di dalam jiwa asal Wang Lin. Kemudian rune kelima dilahap oleh jiwa naga petir kuno Wang Lin. Ketika dimakan, segera melepaskan kekuatan kekerasan yang menyebar di seluruh jiwa asal Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tubuhnya melilit. Guntur mengisi jiwa asalnya ketika ia terus menghasilkan guntur yang mengalir di rune. Ledakan guntur membombardir rune di jiwa asal Wang Lin. Kali ini 2 jam sebelum kekuatan misterius itu sepenuhnya menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Lin agak redup sekarang, jadi dia kembali ke tubuhnya dan mulai pulih. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Tubuh Wang Lin tidak bergerak dan jiwa asalnya secara bertahap pulih. Dalam 5 hari ini, Tiashan dan leluhur telah datang ke sini 2 kali dengan sekelompok besar anggota klan. Lolongan dari binatang nyamuk, guntur dari kodok guntur, dan ekspresi iblis Suliguo membuatnya sehingga mereka tidak berani pergi dalam jarak 1000 kaki, jadi mereka berkeliaran di luar. Suliguo menatap klan immortal terpilih dan menjilat bibirnya. Ini membuatnya mengingat masa lalu yang bahagia ketika mereka berada di planet Kingling. Dicobai oleh semua ini, dia tidak tahan lagi dan berusaha memikat beberapa orang di tepi dalam. Namun, tidak ada seorang pun di klan immortal terpilih memperhatikannya. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat God Slaying War Chariot dan mulai berbicara satu sama lain. Namun, bahkan leluhur, orang yang paling berpengetahuan di sini, tahu apa itu. Namun, tekanan dari God Slaying War Chariot membuat pikiran mereka gemetar. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan tangan kanannya menunjuk di antara alisnya. Jiwa asalnya terbang sekali lagi menuju kereta perang pembunuh dewa. Ketika dia berada dalam jarak 100 kaki, ada tangisan dari luar area 1000 kaki. Jiwa asal naga kuno sangat menakjubkan di mata orang-orang ini. Ketika leluhur memandang jiwa asal Wang Lin, matanya mengungkapkan tatapan yang kompleks. Dia menghela nafas saat dia berjalan ke depan dan menggenggam tangannya. Atas? Surgawi atas, makhluk rendahan ini ingin bertanya. Wang Lin tidak memandangi lelaki tua itu. Dia tiba di sebelah kereta perang. Setelah menatap rune ke-6 sejenak, Wang Lin melahapnya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia langsung melahap rune ke-7 juga. Adegan ini menyebabkan mata semua orang menyipit dan mereka semua melihat lebih dekat. Pada saat ini, mata Suliguo berbalik. Dia segera terbang ke udara, menunjuk ke anggota klan immortal terpilih, dan berteriak, "Tuanku sedang memurnikan harta. Kecuali jika kamu melangkahi mayat aku, kamu bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah ke daerah ini." Kata-kata ini dipenuhi dengan kekuatan, terutama mengingat ekspresi Suliguo tentang dia daripada sekarat daripada membiarkan siapapun mengganggunya menguasai. Dia memancarkan aura kuat yang menyebar seperti badai. Nenek moyang dengan cepat mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, "Kami tidak akan pergi dalam 1000 kaki. Kami hanya punya beberapa pertanyaan." Sebelum orang tua itu selesai berbicara, Suliguo berteriak, "Diam. Kecuali kamu melangkahi tubuh aku, kamu tidak akan mengganggu tuanku sedikit pun. Seluruh hidup aku diberikan kepada aku oleh Tuan. Tuan yang menyelamatkan aku dari jurang. Dialah yang mengajari aku mantra dan memungkinkan aku untuk mendapatkan warisan aku. Tuan aku yang memberi aku kekuatan aku saat ini. Jika kamu ingin mengganggu tuanku, aku, Suliguo, tidak akan pernah mengizinkanmu." Kata-kata Suliguo dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya mengungkapkan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia akan berdiri untuk siapapun, tidak peduli seberapa kuat, jika mereka akan membahayakan tuannya. Dia bahkan rela mati tanpa mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang pahlawan. Tubuh leluhur bergetar, kata-kata ini memiliki arti lain ketika mereka memasuki telinganya. Sebenarnya, seluruh klan mereka adalah pelayan ke surga.
Orang ini tahu arti kesetiaan, dan klan aku juga mengerti ini. Pria tua itu memandang Suliguo dengan hormat dan berpikir, aku tidak berharap semangat ini begitu setia. Celestial atas beruntung memiliki seseorang yang begitu loyal. Teashan berdiri di sebelah pria tua itu ketika dia menatap Suliguo. Dia merasa sangat rumit tentang masalah ini. Bukan karena klan aku tidak setia, tetapi orang-orang yang kami setia telah meninggalkan kami, tidak seperti roh ini, yang memiliki seseorang yang layak untuk setia kepada seseorang. Pertunjukan Suliguo sangat meriah, tetapi benar-benar diabaikan oleh Wang Lin. Guntur mengisi jiwa asal Wang Lin dan membombardir 2 rune terakhir. Mereka sedang melalui tahap akhir pemurnian. Saat gemuruh Guntur bergema di dalam jiwa asalnya, salah satu rune mulai runtuh. Ini tidak terjadi secara instan tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Selama proses ini, kereta perang pembunuh dewa di bawah jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya hitam yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seolah-olah itu bisa melahap cahaya. Di bawah kilatan cahaya hitam, ketika orang-orang melihat Wang Lin, pikiran mereka akan bergetar. Adegan ini membangkitkan hebat kaget pada anggota klan abadi terpilih. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Suliguo masih bertindak benar. Sementara yang lain tidak melihat, dia menyelinap ke arah Wang Lin dan berpikir, apa yang hebat tentang itu? Kakek sukamu dapat melakukannya juga. Itu hanya rune melahap, aku bahkan melahap orang. Suliguo dipenuhi dengan jijik, tetapi matanya hanya menunjukkan rasa hormat. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman dan tubuhnya bahkan bergetar. Melihatnya dari permukaan, dia tampak seperti pelayan setia yang menjadi bersemangat karena mantra tuanya. Ketika Teashan melihat ekspresi Suliguo, dia menghela nafas dan hatinya terasa lebih rumit. Adapun leluhur, dia diam-diam mengangguk dan merasa bahwa kesetiaan Suliguo sangat terhormat. Sebenarnya, anggota klan immortal terpilih ini telah tinggal di sini tanpa kontak dengan siapapun dari luar terlalu lama. Meskipun mereka tidak bodoh, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Suliguo. Suliguo sangat apik dan pandai beradaptasi untuk berubah. Pengalamannya yang hampir 1000 tahun memungkinkannya untuk lebih meningkatkan keterampilannya. Jika seseorang dapat dengan mudah melihat melalui dia, maka dia tidak akan menjadi Suliguo. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa jam, jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergerak dan suara guntur di dalam jiwa asalnya tiba-tiba meningkat. Ketika gemuruh mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Mata jiwa asal Wang Lin bersinar cerah dan 2 rune terakhir diserap. Sekarang ada keputusan yang sangat penting yang diletakkan di hadapannya. Haruskah aku memperbaikinya menjadi harta yang terkait dengan hidupku? Sementara Wang Lin diam-diam merenung sejenak, 7 rune menyatu bersama untuk membentuk rune yang unik dekat dadanya. Saat rune muncul, cahaya hitam berkumpul dari kereta perang dan tercetak di dada Wang Lin. Kereta perang pembunuh dewa, lepaskan segel. Pesan akal ilahi ini menyebar seperti guntur dan semua hitam cahaya sepertinya masuk ke tubuh Wang Lin. Kemudian duri yang tak terhitung mulai berkedip dan bayangan ilusi dengan cepat terbentuk. Ini adalah binatang buas yang tingginya hampir 1000 kaki. Saat itu muncul, itu mengaum dan semua ekspresi anggota klan immortal terpilih menjadi pucat. Tumbuhan di antara alis mereka berkedip dengan cepat dan mereka semua tidak bisa membantu tetapi mundur. Hanya segelintir orang dengan kultivasi yang kuat mampu bertahan sedikit sebelum mereka harus mundur tanpa sadar juga. Semua rambut nyamuk berdiri dan mengeluarkan ledakan mengaum. Demikian juga, perut kodok guntur membengkak saat ia menyiapkan mantera yang paling kuat. Hanya Suliguo yang masih berjuang untuk berteriak, kecuali jika kamu melangkahi mayat aku. Namun, sebelum dia bisa selesai, binatang besar itu menoleh dan memandang Suliguo. Suliguo sangat ketakutan sehingga dia menelan bagian kedua dari kalimat itu. Kakek musuh memiliki warisan roh pedang kuno. Setelah aku selesai menyerapnya, mari kita lihat siapa yang akan takut. Meskipun Suliguo dalam hati mengutuk, dia dengan cepat mundur. Dia sangat cepat, jadi dia jauh dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia menatap binatang buas di depannya. Jiwa asalnya terbang kembali ke tubuhnya dan kemudian tubuhnya terbang ke udara. Saat makhluk buas itu mengeluarkan raungan, ia menarik pandangannya dan menatap Wang Lin sebelum bergegas. Itu terlalu cepat. Saat itu bergerak, itu sudah sebelum Wang Lin, dan mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mundur. Alih-alih, ketika binatang itu mendekat, dia dengan lembut berkata, tutup. Ada ledakan dan binatang buas itu roboh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi area, tetapi segera direformasi. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan mengeluarkan raungan lain sebelum menyerbu Wang Lin lagi. Suara Wang Lin tenang dan dia berkata sekali lagi, tutup. Kali ini, segera setelah binatang buas itu keluar dan mengeluarkan raungan, tubuhnya runtuh. Setelah menyatu dengan 7 rune, jika kamu memperbaikinya sebagai harta yang terkait dengan kehidupan, maka kamu dapat secara alami mengendalikan itu. Namun, jika kamu memilih untuk tidak memperbaikinya sebagai harta yang terkait dengan kehidupan, maka 7 rune dapat digunakan untuk menghancurkan jiwa binatang 7 kali. Ini akan memberi kamu 7 peluang untuk menghasilkan jiwa binatang. Jika jiwa binatang masih belum menghasilkan setelah 7 kali, maka kamu harus memperbaikinya sebagai harta yang terkait dengan kehidupan, atau jika tidak maka mustahil untuk menggunakan harta karun ini.
Kata-kata dari giok langit ini muncul di pikiran Wang Lin. Setelah binatang buas runtuh 2 kali, matanya menjadi lebih ganas. Dia mengaum dengan keras dan kemudian tubuhnya berubah dan bergegas keluar sekali lagi. Kali ini tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menyerang Wang Lin dari semua sisi. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang sangat kejam dan tegas. Setelah 1000 tahun berkultivasi, ia telah mengembangkan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Sudah jelas bahwa binatang buas itu masih belum menyerah karena dia belum cukup melukainya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, "Tutup. Jatuh. Tutup." Setelah 3 kata ini diucapkan, makhluk buas yang bergegas pingsan dan didorong mundur. Kemudian, segera setelah itu, keruntuhan kedua terjadi. Erangan menyedihkan datang dari dalam keruntuhan, dan pada saat ini, keruntuhan lain terjadi. 3 runtuh terus-menerus telah mengirim jiwa binatang ke dalam rasa sakit yang tak terbayangkan. Jika keruntuhan tidak terus-menerus, itu masih bisa menahannya, tetapi 3 runtuh terus-menerus ini menyebabkan rasa takut muncul dalam hatinya. Saat ketakutan itu muncul, tubuhnya mulai reformasi dan ada beberapa keraguan. Pada saat ini, mata Wang Lin berubah dingin dan dia dengan tenang berkata, "Tutup." Ketakutan yang baru saja muncul meningkat seperti orang gila. Pada akhirnya, ia hampir memenuhi jiwa binatang sepenuhnya. Tubuhnya direformasi sekali lagi dan matanya mengungkapkan rasa hormat. Ia tidak lagi berani melawan dan menundukkan kepalanya dengan menyerah. Tubuh Wang Lin berkedip dan melangkah ke udara. Sesaat kemudian, dia tiba di atas kepala binatang jiwa. Dia menggigit jarinya dan menekan jejak khusus yang digunakan untuk mengaktifkan kereta perang di kepala jiwa binatang. Tubuh makhluk buas itu bergetar dan mulai menyusut. Wang Lin melompat dan melihat binatang buas itu dengan cepat menyusut. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi bola kabut yang hanya seukuran kepalan tangan. Kemudian dengan cepat berubah menjadi padat seperti kepompong. Gelombang suara retakan muncul dan retakan muncul di kepompong sampai akhirnya runtuh. Seekor kupu-kupu 5 warna dengan lembut menggerakkan sayapnya dan mengeluarkan debu 5 warna saat ia terbang keluar dari kepompong. Kupu-kupu ini sangat indah, dan itu membuat mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, barisan transfer di bagian bawah Tungku Yin yang misterius melintas dan seseorang keluar. Tubuh orang ini berkedip sebelum mereka menuju gerbang. Dia muncul di dekat pintu gerbang dan menyerbu keluar. Ini adalah seorang pria mengenakan jubah biru dan matanya dingin. Pria berjubah biru ini berusia setengah baya. Matanya dingin tetapi memiliki cahaya iblis. Bibirnya tipis dan dia mengeluarkan aura keras. Rambutnya yang acak-acakan membuatnya tampak seperti setan di antara celestial. Dia berjalan keluar dari gerbang altar dan terbang ke udara. Sosoknya belum solid. Jika seseorang memandangnya, mereka masih akan melihat altar di belakangnya. Wang Lin melayang di udara, dan di belakangnya ada kupu-kupu yang muncul setelah God Slayer War Chariot diaktifkan. Kupu-kupu itu dengan lembut mengepakkan sayapnya untuk menjaga dirinya tetap bertahan. Mata anggota klan abadi terpilih dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka menatap pria paruh baya dan mundur. Mata Tiashan dingin ketika dia melangkah maju dan berteriak, "Siapa ini?" Tatapan pria paruh baya berjubah biru itu bergerak dari Tiashan dan menyapu anggota immortal terpilih. "Klan." Tatapannya akhirnya jatuh pada Wang Lin dan menjadi serius. "Kamu tidak dari sini. Dari mana kamu berasal?" Ekspresi Wang Lin dingin. Dia bisa melihat melalui kultivasi pria paruh baya ini sekilas. Pria parubaya itu berada di puncak panggung korporeal yang sedikit lebih tinggi dari dirinya. Pada saat ini, Tiashan mengerutkan kening dan bergegas maju dengan kanannya terlebih dahulu. Tato di tubuhnya berkedip dan mengental di tangan kanannya saat dia meninju ke arah pria parubaya itu. Tiashan berteriak, "Siapa ini?" "Busur." Mata pria berjubah biru itu mengungkapkan penghinaan. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut ketika dia menatap Tiashan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan satu jari. Riak muncul dengan jari ini sebagai bagian tengah dan mulai menyebar. Saat Tiashan mendekat, ekspresinya langsung berubah pucat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang mencegahnya mendekat dan menyerang. Kekuatan ini sangat kuat, seolah itu adalah naluri yang tertanam dalam ke dalam tubuhnya. Ketika dia berada 200 kaki dari pria paruh baya, Tiashan tidak bisa bergerak lebih dekat. Wajahnya menunjukkan rasa sakit ketika seluruh tubuhnya bergetar dan banyak keringat menetes ke bawah. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan yang mencegahnya untuk bergerak maju datang dari tatonya sendiri. Kekuatan dari tato membuatnya jadi dia tidak bisa menahannya. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, dia masih tidak akan berani menyerang pria paruh baya itu. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat sementara pikirannya bergetar. Seolah-olah pihak lain hanya perlu satu pemikiran untuk menyebabkan dia segera runtuh. Tiashan tidak pernah merasakan perasaan ini dalam hidupnya. Namun, saat perasaan ini muncul, seolah-olah itu selalu ada di sana. Itu adalah sesuatu yang dicap ke dalam kehidupan semua anggota klan abadi terpilih. Dia tidak bisa menolak. Tubuh Tiashan bergetar. Ketika tatapan pria paruh baya itu mendarat padanya, ia bahkan memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah pria paruh baya itu.
Namun, karena martabatnya sendiri, Tiashan mengepalkan giginya dan menghentikan perasaan yang datang dari jiwanya dan tato di tubuhnya. Geraman perjuangan yang hampir seperti raungan datang dari tenggorokannya, dan matanya merah. Apa yang keluar dari tubuhnya bukan lagi keringat, itu adalah darah. Saat berjuang, Tiashan mengangkat kakinya dan mengambil langkah lain. Tubuhnya gemetar sekali lagi seolah-olah dia sedang menghadapi dunia. Langkah ini baru saja naik, dan sebelum itu bisa mendarat, penglihatan Tiashan menjadi hitam dan dia mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat menekannya dan membuatnya berlutut. Dua aliran darah keluar dari matanya. Matanya berisi campuran kesedihan dan pantang menyerah, tetapi tubuhnya tidak bisa lagi berdiri. Dia hanya bisa berlutut? Pria parubaya itu mencibir, kamu klan yang lebih rendah berani untuk tahan jejak budak. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak ingin membunuh kamu, kamu akan mati hanya dengan pikiran dari surga ini. Sekarang enyahlah. Seolah-olah tubuh Tiashan terkena kepalan yang tak terlihat. Suara ledakan datang dari tubuhnya ketika dia dibuang. Dia jatuh ke tanah lebih dari 1000 kaki jauhnya. Tiashan berjuang untuk bangkit. Matanya dipenuhi dengan tatapan yang keras dan mematikan ketika dia berteriak, siapa kamu? Pada saat ini, tidak hanya Tiashan, tetapi semua anggota klan surgawi yang tersedot menghela napas dingin. Udara saat mereka menatap pria paruh baya itu. Apa yang baru saja terjadi itu terlalu aneh, dan mereka tidak bisa menerimanya. Wajah leluhur itu pucat ketika dia memandang pria paruh baya itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan tubuhnya mulai bergetar. Tatapan pria berjubah biru itu dingin dengan sedikit kebanggaan saat dia dengan tenang berkata, Surgawi. Mengapa kamu belum berlutut? Nenek moyang klan immortal terpilih mengeluarkan senyum masam, dan pada saat ini, dia tidak meragukan kata-kata pria paruh baya itu. Dia ingat bagaimana nenek moyang menggambarkan kegembiraan dan rasa hormat mereka ketika bertemu surga dalam catatan. Tidak perlu menebak identitas orang ini. Begitu kamu bertemu mereka, kamu akan tahu. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan immortal terpilih. Orang tua itu masih belum mengerti. Dia mengira bahwa kegembiraan dan rasa hormat dengan kesetiaan. Namun, ketika dia melihat Celestial, dia tiba-tiba mengerti. Aku tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Mau tak mau aku harus menghormati. Pria tua itu tersenyum sedih dan berlutut di tanah ketika dia berbisik, yang rendahan ini menyapa surgawi atas. Dia bukan satu-satunya berlutut. Hati para anggota klan immortal terpilih lainnya bergetar ketika pria paruh baya menatap mereka. Ada kekuatan di dalam tubuh mereka yang membuat mereka menyerah. Bahkan jika mereka mati, bahkan jika jiwa mereka hancur, mereka masih harus menyerah. Satu persatu, anggota klan abadi terpilih berlutut dan menundukkan kepala mereka. Beberapa saat kemudian, hanya ada dua orang yang tidak berlutut, Wang Lin dan Tiashan. Tiashan tidak berlutut karena dia sudah berlutut sekali. Kali ini, tidak peduli berapa banyak darah yang keluar dari tubuhnya atau seberapa banyak kekuatan tak terlihat menekannya, dia berjuang untuk memaksa dirinya untuk tidak berlutut. Suara ledakan datang dari dalam Tiashan dan darah penyemprotan di mana-mana. Dia sudah terluka dalam pertempurannya dengan Wang Lin, jadi saat ini tubuhnya tidak tahan lagi. Matanya redup, tetapi masih menunjukkan tatapan pantang menyerah. Wang Lin mengerutkan kening ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia bisa mendapatkan banyak informasi dari ini. Apakah itu klan abadi yang dipilih atau klan abadi yang ditinggalkan? Jelas keduanya sama-sama budak di surga. Jejak budak membuat semua generasi masa depan menjadi budak ke langit. Ini adalah jejak budak yang ditempatkan pada warisan klan, seperti keluarga Li Yuan. Jika bukan karena masalah dengan Li Yuan, Wang Lin tidak akan bisa melihat seluruh gambar. Pada saat ini, dia jelas mengerti segalanya. Jejak budak menyatu dengan tato dari anggota klan abadi yang dipilih. Jejak budak ini sangat sombong dan jauh lebih kuat daripada yang digunakan pada keluarga Li Yuan. Bagaimanapun, yang digunakan pada keluarga Li Yuan hanya membuat keluarganya melayani satu surgawi. Namun, jejak budak ini berbeda. Sangat mungkin bahwa itu membuat mereka berlutut di semua langit. Ini bukan lagi manipulasi, tetapi perbudakan total. Itu membuat seluruh klan sesuatu yang menjadi milik surga. Selain itu, karena ada anggota klan abadi yang dipilih di planet Suzaku, maka jelas ada lebih banyak anggota klan ini. Mata Wang Lin menjadi serius ketika ide yang berani memasuki pikirannya. Kemungkinan bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surga runtuh, ada sebuah klan. Klan ini sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk menghadapi alam surgawi. Namun, pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh langit. Bahkan mungkin keempat alam surga datang bersama-sama untuk melantunkan mantra yang sangat kuat yang mengubah semua generasi klan ini menjadi budak bagi para celestial. Wang Lin hanya bisa menghela nafas ketika melihat anggota klan immortal klan terpilih gemetar dan berlutut di tanah. Tatapan pria berjubah biru itu mendarat di Tiashan. Dia kemudian mengerutkan kening saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Tiashan. Sebuah ledakan datang dari dalam Tiashan dan kemudian sejumlah besar darah mengalir keluar dari pori-porinya dan dia berlumuran darah. Berlutut dan membungkuk? Suara pria berjubah biru itu dingin. Memiliki tatapan pantang menyerah.
Namun, kekuatan jejak Buddha bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menabraknya, saat dia berlutut hancur dan dia berlutut di tanah. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Suli Guo terbang jauh saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merenungkan apakah dia akan menolak atau menyerah jika iblis itu dikalahkan. Binatang buas mengitari udara dengan tatapan terkunci pada pria paruh baya itu. Kodok guntur memandang dari kejauhan dengan tatapan dingin dan perutnya membuncit. Pria berjubah biru itu menatap Wang Lin, tetapi ia tidak melakukan apapun dengan gegabah. Dia secara alami telah melihat melalui kultivasi Wang Lin, dan kupu-kupu di sebelah Wang Lin memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Orang ini bukan seseorang dari klan rendahan ini. Bagaimana dia bisa masuk? Dari tampilan auranya, dia bukan celestial. Siapa dia? Mata pria berjubah biru itu menyala dan dia tidak memprovokasi Wang Lin. Sebaliknya, tangan kirinya menekan altar di bawahnya dan gerbang altar terbuka. Pada saat gerbang dibuka, helai kabut hitam menyerbu keluar dan berubah menjadi binatang buas kabut yang mengerikan. Wanita dari dalam tungku juga keluar, tetapi dia tidak keluar dari gerbang. Dia hanya menatap dingin pada Wang Lin. Saat binatang kabut itu muncul, ekspresi dari anggota klan abadi terpilih berubah. Namun, kekuatan dari jejak Buddha membuatnya sehingga mereka tidak bisa bangun. Itu hampir menjadi naluri bahwa mereka tidak bisa melawan. Binatang buas terbentuk dan dengan cepat membuka mata mereka. Tatapan dingin mereka bersinar cerah ketika pria berjubah biru menunjuk ke tanah. Binatang buas kabut ini dengan cepat bergegas ke tanah. Adegan ini menyebabkan murid-murid Wang Lin menyusut.